Di Asia Tenggara, kita semua tahu siapa raja selama 1 dekade terakhir. Nama itu JDT, sebuah klub yang berdiri bukan hanya dengan uang, tapi dengan visi besar dan infrastruktur yang tak tersentuh. Stadion megah, pusat latihan, berpendingin ruangan, merchandise store yang penuh setiap hari, trofi, lebih dari yang bisa dihitung dengan kedua tangan. Selama bertahun-tahun, JDT berdiri sendiri di puncak. Tidak ada klub yang benar-benar bisa mendekat. Sampai hari ini, salah satu fans Malaysia bilang kalau salah satu tim di Indonesia seperti JDT, yang ia maksud adalah Persib Bandung. Ya, sepertinya tidak berlebihan. Persib sebuah klub yang bukan hanya sedang menang, tapi sedang naik level, sedang menjadi pusat perhatian Asia, dan sedang dilirik oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari liga, dari federasi, dari rivalitas lokal, yaitu City Football Group. Ya, kelompok elit yang membangun Manchester City menjadi kekuatan Eropa. Kelompok yang memiliki jaringan klub dari Jepang, Spanyol, Amerika, India, hingga Italia. Dan sekarang, nama Persib sudah ada di meja mereka. Jika ini terjadi, maka peta sepak bola Asia Tenggara akan berubah selamanya. Karena ini bukan sekedar klub yang kuat, bukan sekedar juara liga, bukan sekedar tim dengan basis supporter terbesar di Indonesia. Ini adalah awal dari sebuah era baru. Era ketika Persib tidak lagi mengejar JDT, tapi bersiap menjadi Los Galacticos baru Asia. Selama lebih dari 1 dekade, Johor Darul Takzim bukan hanya klub sepak bola, mereka adalah simbol kejayaan, standar tertinggi yang pernah dimiliki sepak bola Asia Tenggara. Sejak proyek besar yang dipimpin Tunku Ismail Idris atau TMJ pada tahun 2012, JDT dibangun dengan visi yang berbeda dari klub-klub lainnya. Bukan hanya sekedar ikut liga, tapi membangun imperium sepak bola. Dan hasilnya, dunia melihat sendiri. Dalam 12 tahun JDT mengumpulkan 11 gelar Liga Malaysia, 10 piala Subangsih, 5 piala Malaysia, dan 4 piala FA. Dan yang paling bersejarah, 1 gelar juara Asia, AFC, Liga Champions Asia 2 di tahun 2015. Satu-satunya klub ASEAN yang pernah mengangkat trofi resmi tingkat Asia hanya JDT. Bukan hanya prestasi, tetapi infrastruktur. Karena yang membuat mereka berbeda adalah cara mereka membangun klub. Mereka punya Stadion Sultan Ibrahim, stadion terbaik se-ASEAN. Pusat latihan indoor, berpendingin ruangan, ini level Manchester City. Akademi terstruktur dari usia muda sampai senior. Bahkan Nike menempatkan JDT pada level klub dunia dengan memberikan 3 versi jersey resmi setiap musim. Sebuah perlakuan eksklusif yang hanya diberikan untuk klub seperti Barcelona, Chelsea, Inter Milan, dan Urawa Red Diamonds di Asia. Sementara klub lain di Asia Tenggara masih sibuk negosiasi sponsor. JDT sudah membuka toko resmi di pusat kota dan tur stadion yang berjalan setiap akhir pekan. Mereka tidak hanya membangun tim, mereka membangun identitas, mereka membangun kota, mereka membangun brand. Namun, di saat kejayaan JDT seolah tidak tergoyahkan, perlahan muncul sebuah kekuatan baru dari tanah Indonesia, Persib Bandung. Bukan klub yang baru muncul, bukan klub yang tiba-tiba kaya, bukan klub proyek instan, tapi klub dengan akar sejarah yang panjang, kuat, dan tidak pernah padam. Persib adalah salah satu klub dengan perjalanan paling stabil di Indonesia. Sejak era Perserikatan, Liga Indonesia, hingga Liga 1 modern, Maung Bandung tidak pernah sekalipun terdegradasi, bertahan, tumbuh, dan tetap hidup bersama jutaan hati yang mencintainya. Dan sejarah itu bukan hanya panjang, tapi penuh prestasi. Gelar tertinggi Liga Indonesia. Persib telah menjuarai kompetisi kasta tertinggi. 9 kali juara Liga, dari era Perserikatan sampai juara back-to-back 2023, 2024, dan 2024-2025 di Liga 1. Sebuah bukti bahwa Persib bukan klub tren. Persib adalah tradisi. Sejak 2023, Persib bukan hanya bersaing di liga lokal. Mereka naik level Asia melalui AFC Champions League 2. Di sini Persib bukan sekedar peserta, mereka adalah wajah baru Indonesia di panggung Asia. Grup G bukan grup mudah. Ada Selangor yang bertahun-tahun dibangun dengan struktur modern.
ada Bangkok United yang punya proyek akademi kuat, dan klub ASEAN lainnya yang dihormati. Namun Persib menang 3 kali, seri 1 kali, puncak klasemen, potensi besar lolos fase grup, dan bahkan mengalahkan Selangor di Malaysia di hadapan publik lawan. Tapi kemenangan itu bukan soal skor, yang paling terlihat adalah mental dan identitas baru. Persib sedang mendekat, sedang mempercepat, dan sedang menaikkan standar sepak bola Indonesia ke panggung yang lebih tinggi. Dan di momen ketika dunia mulai melihat, City Football Group ikut menoleh. Rumor tentang City Football Group yang mengincar Persib bukan muncul kemarin sore, bukan berita iseng, bukan obrolan fans di kolom komentar. Ini adalah pembicaraan yang sudah sampai meja pertemuan resmi. Pada Oktober lalu, perwakilan CFC bertemu dengan perwakilan Persib Bandung di Bangkok. Pertemuan yang tidak diumumkan besar-besaran, tapi terlihat oleh media internasional. Dan sejak saat itu nama Persib mulai masuk dalam radar ekspansi global CFC. Kenapa Persib? Kenapa Indonesia? Kenapa sekarang? CFG saat ini memiliki jaringan klub di berbagai belahan dunia. Di Inggris ada Manchester City, Amerika Serikat ada New York City FC, Australia, Melbourne City FC, Jepang, Yokohama Marinos, Spanyol, Girona FC, hingga Italia mereka punya Palermo FC. Mereka punya identitas jelas, membangun kerajaan sepak bola global. Namun ada satu wilayah yang belum mereka sentuh, Asia Tenggara. Dan untuk masuk ke Asia Tenggara mereka butuh klub yang memenuhi 3 syarat. Basis supporter besar dan loyal, stabil secara manajemen dan finansial, sedang bersinar di level Asia. Ya, Persib memenuhi syarat itu. Jika City Football Group benar-benar masuk, maka ini bukan hanya perubahan logo investor, bukan sekedar injeksi dana, bukan sekedar beli pemain mahal. Yang berubah adalah DNA klub, dari cara berlatih, cara merekrut pemain, hingga cara berpikir di dalam ruang ganti. Sistem manajemen berstandar global, CFG bukan sekedar pemilik klub. Mereka adalah arsitek sepak bola modern. Mereka membangun Manchester City dari tim biasa menjadi klub dengan struktur akademi terbaik di Inggris, rekrutmen yang presisi, permainan berbasis kontrol dan dominasi, keberlanjutan jangka panjang, bukan sekedar musim ini sukses, musim depan bubar. Blueprint yang sama akan diturunkan ke Persib. Artinya tidak ada lagi perekrutan pemain berdasarkan nama besar. Semua berdasarkan data, fit system, dan ketepatan taktik. Persib akan menjadi klub paling modern secara manajemen di Asia Tenggara. Akses langsung ke jaringan transfer global. Ingat, CFG memiliki klub dari Jepang, Spanyol, Italia, India, Australia. Dengan bergabung di dalam sistem ini, Persib bisa meminjam pemain dari Girona FC, mengambil talenta muda dari Yokohama F. Marinos, mendatangkan pemain Eropa untuk adaptasi Asia melalui Palermo FC, hingga pertukaran pelatih dan analis taktik dari Manchester City Group. Ini bukan teori, ini adalah model operasi yang sudah berjalan. Contoh nyata, pemain Girona dipinjam ke Mumbai City buat adaptasi Asia. Pemain Palermo U21 dikirim ke Marinos buat jam terbang. Pelatih analitik Melbourne dikirim ke New York City FC. Sekarang bayangkan, sistem ini bergerak untuk Persib. Ini bukan mendatangkan pemain asing, ini mengubah level squad. CFG menggunakan GPS player load tracking, tactical camera, 360 degrees, all-based opponent pattern recognition, microcycle training model ala Pep Guardiola. Jika diterapkan ke Persib, stamina pemain meningkat tanpa overtraining. Pemain muda berkembang lebih cepat. Cara bermain Persib akan lebih terstruktur dan dominan. Dari klub yang kuat menjadi klub yang mengontrol pertandingan.
Sponsor internasional masuk, toko resmi Persib bisa dibuka di Malaysia, Singapura, Jepang. Merchandise bisa masuk market global. Tur stadion dan fans culture menjadi sumber ekonomi baru. Dampaknya, nilai klub Persib bisa naik 3 kali lipat dalam 5 tahun. Persib bukan hanya klub, Persib akan menjadi brand sepak bola Asia. Dan disinilah alasan kenapa ada fans Selangor bilang, Persib ini seperti JDT-nya Indonesia. Tapi kenyataannya, Persib bukan sedang meniru JDT. JDT dibangun oleh satu kekuasaan. JDT dibangun oleh satu kekuatan, satu pusat kendali, satu visi bangsawan. Sedangkan Persib lahir dari kota, dari budaya, dari jutaan orang yang mencintai, dari generasi ke generasi. Persib adalah warisan, dan sekarang ketika City Football Group benar-benar menunjukkan minatnya, yang datang bukan cuma uang, tapi cara main baru, sistem baru, dan jaringan global. Ini bukan tentang jadi klub besar di Indonesia, ini tentang masuk ke Liga Asia dengan identitas klub modern. Jika CFG masuk, gaya bermain Persib naik level, transfer pemain jadi internasional. Akademi tersusun seperti Manchester City. Brand Persib menembus Asia. Lalu apa artinya? Selama ini Asia Tenggara punya satu simbol kejayaan, JDT. Tapi hari ini, Persib sedang menapaki jalur yang lebih besar. Persib tidak sedang mengejar JDT. Persib bersiap melewatinya. Ini awal dari era Los Galacticos baru Asia dan pusatnya ada di Bandung. JDT geser dulu, giliran Persib yang naik ke